Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham Top Gainers 100 dengan value transaksi di atas 5 miliar. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham Vico, kemudian saham IPPE, selanjutnya saham ITMA, kemudian saham SBMA, dan terakhir saham BRMS. Kemudian saya mau bonus deh, bahas saham SEMA. Sepertinya tadi ada pergerakan yang menarik untuk diperhatikan. Jadi yang pertama saya mau bahas saham Vico. Untuk Vico hari ini ada akumulasi dari PD dan juga MG ya. Ini sepertinya membentuk aliansi bergerak bersama, nilainya juga mirip-mirip. AVG-nya juga mirip-mirip. Sepertinya ada peningkatan yang cukup serius dari big player-nya. Kemudian coba kita cek dari money flow-nya. Untuk money flow, retail masuk, zombinya masuk, institusi keluar. Dan ini ada money flow yang in. Coba kita cek di sini. Apakah market maker flow-nya compatible? Ternyata tidak compatible. Jadi garis ini tidak bisa digunakan secara oke Bapak Ibu. Jadi harus pantau broker summary-nya juga. Jadi menurut saya secara broker summary pun masih oke Bapak Ibu. Coba kita tarik dari 3 atau 4 hari ke belakang deh. Ini tanggal 29 September. Ini ada akumulasi besar dari BQ PDMG ya Bapak Ibu. Penjualnya ada LG, CC, dan retail-retail lain di bawahnya. Seperti ini ada pertukaran barang antara big player dan big player ya Bapak Ibu. Ini seperti ada institusi LG, CC tukeran ke BQ PD atau mungkin big playernya, bukan institusi. Jadi masih menarik. Tapi harga sekarang ini sedang ada di area resisten kuatnya ya Bapak Ibu. Jadi cukup berbahaya. Sebentar kita cek dulu apakah hari ini ARA. Oke, hari ini ARA dengan bid yang sangat tebal ya Bapak Ibu. Ini bid yang seperti ini, bid yang sangat seragam, sepertinya berbahaya Bapak Ibu. Aslinya ini tidak liquid tapi dibuat 8.000 semua. Ini adalah bid-bid dari bandar. Jadi berbahaya kalau mau masuk sini. Ini adalah contoh saham yang sebenarnya tidak liquid. Jadi saya tidak sarankan Bapak Ibu yang punya uang banyak masuk sini, masuk sininya hanya untuk uang-uang kecil saja. Untuk area supportnya saya sarankan Bapak Ibu belinya di area sini saja. Tunggu di area bawah. Di area sini antara harga 220 sampai dengan harga 215-an. Seperti itu. Kemudian untuk resisten terdekat tentu ada di atas ini. Di harga 264. Sepertinya besok akan give up langsung ke situ. Kalau misalnya area ini tidak berhasil disentuh, malah turun ke bawah, ada potensi koreksi ke 215-an. Nah, di situ Bapak Ibu bisa spekulasi beli kembali. Jadi trading plan-nya mungkin untuk scalping atau jangka pendek di sini saja. Seperti ini, dapat 4,1 banding 4 banding 1 ya Bapak Ibu. Masih sangat menarik untuk Vico. Seperti itu. Jadi menurut saya Bapak Ibu harus pantau terus setiap hari dan jangan masuk uang banyak karena ini sebenarnya sahamnya tidak liquid. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham IPPE. Untuk saham IPPE hari ini ada MG beli sangat besar ya Bapak Ibu dibandingkan pembeli yang lain. Kemudian bayarnya ada 11, seller ada 43. Berarti ini adalah akumulasi yang sangat serius dari big player MG. Kemudian big player MG Bapak Ibu bisa lihat buy average-nya adalah di harga 213, yaitu di harga ARA-nya ya Bapak Ibu. Bukan ARA. Harga ARA-nya 216, harga sekarang 212. Jadi MG yang mencoba untuk berhasil atau mencoba melakukan ARA di IPPE, tapi gagal, ternyata turun kembali. Jadi ada potensi besok koreksi-koreksi terlebih dahulu, tapi masih ada potensi lanjut dinaikkan ke atas agar MG bisa jualan ke retail di harga di atas 213. Jadi mungkin besok kalau ARB jadi sangat menarik ya Bapak Ibu. Mungkin ARB akan dibawa ke bawah sini di harga area 198-an atau di area support ininya Bapak Ibu. Ini adalah area supportnya. Di sini sepertinya area sini menarik. Sebentar, 197. Oke, koreksi sepertinya di sini saja deh.
199 sampai dengan area 196 ya Bapak Ibu. Ini adalah area yang menarik untuk dipantau, sepertinya ada potensi ke area sana. Kalau misalnya di sana MG belum jualan, itu adalah pertanda bagus, berarti harga akan diangkat dalam waktu dekat karena MG akan jualan di harga di atas 213. Seperti itu. Jadi masih menarik untuk dipantau untuk IPPE. Kemudian coba cek di sini. Money flow-nya seperti apa? Ini ada money flow in ya Bapak Ibu dengan volume yang sangat besar dari MG EPXA. Ini masih sangat menarik untuk dipantau. Retail juga jualan, bertanda sangat baik. Sepertinya bisa jadi akan seperti ini Bapak Ibu tanggal 9 Juni. Ada kenaikan luar biasa dari money flow yang luar biasa masuk, kemudian dilanjutkan besoknya ada money flow kembali dan harga kembali naik kembali. Jadi ada potensi IPPE masih akan diangkat ke atas, tapi masih cukup berbahaya Bapak Ibu untuk di harga sekarang. Tunggu aja di area bawah, atau kalau mau beli di area sekarang beli sedikit saja. Spekulasi pembelian pertama di area sekarang. Kemudian kalau misalnya turun, Bapak Ibu bisa money management beli lagi di area bawah sini. Jadi mungkin AVG-nya akan membentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian target terdekat tentu ada di sini. Dapat 6,1 maksud saya. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Di sini resisten terdekatnya di harga 230-an. Kemudian resisten yang lebih dekatnya mungkin bisa ada di sini ya Bapak Ibu. Di harga antara 224 sampai dengan harga 218. Ini bisa menjadi area resisten paling dekatnya untuk saat ini. Yaitu area high sebelumnya dan juga area bottoming yang dibentuk di tanggal 4, 7, 8 Februari. Seperti itu. IPPE masih sangat menarik, tapi saya sarankan tunggu di area bawah saja. Kalau misalnya mau agresif, boleh beli di harga 212 deh, karena harga 212 harga itu adalah di bawah dari AVG Banner MG. Jadi masih menarik untuk IPPE. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham ITMA. Ini sepertinya sahamnya sebenarnya tidak liquid ya Bapak Ibu karena nilainya hanya 6 miliar, tapi tidak apa-apa. Oke, untuk ITMA ternyata ini saya terlewat ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya ITMA itu saham yang sangat menarik. Kenapa? Karena dia berhasil mantul dan berhasil close di area supportnya. Walaupun sempat offset di tanggal 30 September tapi berhasil close di area supportnya, menandakan bahwa support ini sudah dikonfirmasi oleh Bandar. Dan ada potensi lanjut naik dan terbukti hari ini naik sangat tinggi sebesar 21%. Apakah masih menarik? Coba kita lihat dari brokernya dulu. Hari ini EP beli banyak 600 juta, KK 500 juta, sisanya kecil-kecil ya Bapak Ibu, sepertinya retail-retail biasa. Penjualnya ini adalah retail-retail yang cukup kompak ya Bapak Ibu, nilainya 200 juta, 200 juta. Ini hampir 200 juta, 170, 140, nilainya cukup kompak. Jadi ada potensi saham ini masih dilanjut dinaikkan ke atas oleh Bandar. Tapi Bapak Ibu bisa lihat AVG EP itu ada di 1017. Kalau kita tarik mungkin AVG-nya ada di area sini ya Bapak Ibu. Di area ini, dan area ini bisa menjadi area yang menarik untuk dipantau. Coba kita cek di sini. Tadi kita cek money flow-nya. Dan terbukti money flow-nya oke Bapak Ibu, ini money flow in, retail out, institusi masuk, berarti sangat menarik untuk dipantau ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita cek dari chart 1 jam coba untuk mencari di mana area yang menarik untuk dipantau. Oke, sepertinya saya koreksi. Area menarik itu ada di harga 1005 sampai dengan harga 1025. Ini adalah area yang menarik. Sepertinya di sini akan ada gejolak-gejolak sementara. Kalau misalnya besok turun, untuk harga sekarang tadi closing diangkat ya Bapak Ibu, diangkat beberapa poin. Jadi besok ada potensi lanjut naik, tapi saya harapkan besok koreksi terlebih dahulu. Kalau misalnya terbukti koreksi, Bapak Ibu bisa spekulasi di sini. Trading plan di sini aja. Target terdekat di sini aja dulu, di resisten dari double tops ya Bapak Ibu. Ini sepertinya pola double tops di harga antara 1130 sampai dengan harga 1115. Ini kalau Bapak Ibu pantau, ini sepertinya pola double tops. Tops pertama, ini tops kedua, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun kembali, seperti itu. Jadi neckline-nya ini bisa menjadi resisten yang sangat kuat untuk disentuh. Jadi kalau misalnya turun, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di harga 1025 sampai 1005. Ke bawah itu bisa cut loss terlebih dahulu karena ada potensi ke harga 900
50-an. Kalau misalnya berhasil di atas dari support ini, hold sampai ke area 1100-an. Nah, di area 1115 ini bisa TP dulu karena ini adalah resisten yang cukup kuat untuk ITMA. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham SBMA. Untuk SBMA sebentar, kita cek dari chart 1 harinya. Sebenarnya saham SBMA sudah saya pantau, tapi saya tidak berani masuk karena saya merasa IHSG sedang jelek. Di sini adalah area supportnya, ini saya salah tarik sebenarnya. Oke, benar, ternyata di sini adalah area supportnya menurut saya, tapi di offside-in oleh bandarnya kemarin. Jadi makanya saya tidak ambil, saya kira akan turun ke bawah lagi sampai ke harga sekitar 190, tapi ternyata salah. Hari ini di gap up sampai di atas dari supportnya. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya Bapak Ibu bisa spekulasi beli karena dia berhasil kembali ke atas support, dan itu berarti dikonfirmasi oleh bandar bahwa ini adalah support yang kuatnya. Dan hari ini sudah naik tinggi bahkan sampai 20%. Kalau ada yang beli di area support ini yang pernah saya buat, happy cuan Bapak Ibu. Tapi kalau ada yang belum beli, jangan dipaksakan karena harga sekarang sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu. Tunggu koreksi-koreksi terlebih dahulu. Dan untuk broker summary hari ini, oke Bapak Ibu, ini ada AKBK masuk. Tapi pertanda kalau misalnya ada AKBK masuk di saham seperti ini, AKBK ini bukan asing beneran ya Bapak Ibu, ini adalah asing atau lokal yang menggunakan broker asing. Bisa jadi ini adalah iseng dari bandar yang mau mengangkat harga saham ini biar retail-retail FOMO beli di atas dan mereka bisa jualan di harga atas. Lagi pula AVG AKBK itu ada di harga 267 ya Bapak Ibu, kompak di 267 di harga bawah sini. Dan harga sekarang udah di 284, ada potensi kalau misalnya besok turun jauh pun mereka masih untung ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya besok ada di sini di dekat ARB ya Bapak Ibu. Kalau misalnya besok ada pergolakan di sini di dekat-dekat resisten area 300, ada potensi bandar sudah jualan di area sana dan retail FOMO yang beli. Jadinya ada potensi kelanjutan turun kembali ke bawah. Jadi saya sarankan jangan beli SBMA dulu karena sekarang sudah bukan di area yang menariknya. Kalau mau beli tunggu di area bawah, mungkin di area supportnya sebelumnya. Di harga antara ini, berarti kita koreksi, supportnya sekarang ada di sini. Harga 228 sampai dengan harga 238. Belinya di area sana saja, area sekarang sudah dekat-dekat dengan resisten, jadi sangat berbahaya. Jadi trading plan-nya mungkin seperti ini saja. Bisa dapat, kita main cepat aja, bisa dapat 10%-an. TP-nya dan dapat trading plan 2,78 banding 1 masih sangat oke Bapak Ibu. Masih sangat menarik untuk SBMA tapi di harga bawah. Kalau di harga sekarang saya sarankan untuk jangan beli dulu, wait and see aja terlebih dahulu. Seperti itu. Coba kita lihat di sini. Sepertinya retail udah jualan. Oke, retail masih jualan ya Bapak Ibu, ini masih menarik berarti. Tapi tunggu di area bawah saja biar aman. Seperti itu. Untuk SBMA, lanjut ke saham selanjutnya adalah saham BRMS. Ini adalah saham Bakri. Hari ini distribusi luar biasa besar Bapak Ibu, walaupun kenaikan sekarang lumayan tinggi, tapi kenaikan ini dimanfaatkan oleh bandar untuk distribusi besar-besaran ke retail-retail. Ada GR, CC, PD, YP, AZ, MG, ini retail-retail tentunya. AK jualan luar biasa besar, pertanda sangat buruk ya Bapak Ibu, ada potensi lanjut turun ke bawah. Dan biasanya ada MG sih kalau saham BRMS, coba kita cek di sini deh. Sebentar Bapak Ibu, di sini BRMS MG-nya MG-nya masih punya barang 100.000 lot ya Bapak Ibu, 150.000 lot. Volume terbesar juga tadi dilakukan oleh MG. Jadi ada tektok-tektokan tapi dia masih punya barang banyak 150.000. Jadi masih menarik untuk BRMS, tapi tunggunya sepertinya di area bawah saja deh Bapak Ibu. Di area sekarang sudah terlalu tinggi kenaikannya dan sekarang sudah di area resisten ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya pernah buat supportnya itu adalah di pertama di area 140 sampai 142. Kemudian support terakhir adalah di harga 130 sampai dengan harga 132. Ternyata tanggal 30 September sudah disentuh support pertamanya. Kalau Bapak Ibu spekulasi beli dan di hold sampai sekarang happy cuan. Kalau misalnya ditambah lagi Bapak Ibu AVG down di antara 130 sampai 132, happy cuan juga karena AVG Bapak Ibu bisa jauh lebih ke bawah lagi.
Tapi kemarin lowestnya ada di 132 ya Bapak Ibu. Ada kemungkinan Bapak Ibu tidak dapat di harga 132, tapi tidak apa-apa. Dari area sini juga sudah cukup oke profitnya. Dari 140 sampai dengan harga 160 sudah 13%-an ya Bapak Ibu. Masih profit besar. Happy cuan. Kalau untuk harga sekarang saya tidak sarankan karena sekarang ada di resisten dan juga ada di 1000, ada potensi turun lagi ke bawah. Mungkin yang terdekat ke 140-an kembali. Berarti ini udah selesai. Ada potensi turun ke bawah dulu. Dan juga Bapak Ibu bisa lihat AVG bandar dan retail-retail itu ada di harga 140 dan juga 150-an. Ini harga udah 150, ada potensi koreksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya tidak sarankan beli di area sekarang. Coba kita cek money flow-nya. Kalau misalnya menarik, oke, money flow-nya masih out terus ya Bapak Ibu. Ini berarti rebound sementara saja untuk retailnya, FOMO dan beli barang dari bandar. Jadi sangat tidak menarik menurut saya. Jauhi aja saham BRMS. Kalau misalnya mau beli, tunggunya di supportnya saja. Seperti itu. Lebih baik cari saham lain yang lebih menarik ya Bapak Ibu. Untuk BRMS seperti itu. Dan terakhir saya mau bahas mengenai saham SEMA ini, walaupun tidak liquid tapi sepertinya menarik untuk dibahas. Kenapa? Kalau tidak salah ini sudah rebound dari technical supportnya Bapak Ibu. Coba, walaupun hari ini sebentar ini ada error. Oke, ini sudah ada chartnya. Ini hapus dulu, ini gagal. Ini gagal, ini gagal. Kenapa menurut saya menarik nih Bapak Ibu bisa lihat. Setiap ada kenaikan, ini kan naik, kemudian membentuk low, naik lagi, kemudian membentuk low lagi, kemudian naik lagi sangat tinggi, kemudian membentuk low lagi, kemudian naik lagi sangat tinggi, kemudian baru bearish. Ada potensi technical rebound karena setiap yang turun pasti ada kenaikan. Nah, di setiap turun ini saya terlewat, ternyata SEMA sudah mencapai di area supportnya ini Bapak Ibu. Sorry sudah terlewat, harusnya saya bisa pantau SEMA karena ini sudah masuk ke list saya karena pernah top gainers terus ya Bapak Ibu. Harusnya saat ini saya buat alarm tapi saya lupa. Dan kalau Bapak Ibu yang berhasil beli di area support sini, happy cuan karena ketinggiannya sudah mencapai 15% ya Bapak Ibu dari close kemarin. Dan ini adalah salah satu pertanda bahwa technical analysis itu sangat berguna ya Bapak Ibu untuk scalping maupun untuk jangka menengah ataupun jangka pendek. Seperti itu. Dan harga sekarang seperti apa? Menurut saya harga sekarang ini sudah berbahaya Bapak Ibu. Ini adalah area resisten pertama dan ini adalah area resisten keduanya, dan mungkin area resisten kedua ini menjadi sangat sulit untuk disentuh karena harga sekarang hanya technical rebound ditambah distribusi luar biasa besar. Sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya salah. Oke, masih ada distribusi ya Bapak Ibu. Pembelinya ini retail seperti biasa, penjualnya ini ada CD, AK dan broker bandar lainnya. Jadi untuk masuk ke SEMA sangat berbahaya. Akan saya sarankan Bapak Ibu tunggunya di supportnya lagi aja. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.